Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dewi Agustin. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu materi dari pemasaran, khususnya mengenai e-service marketing. Nah, di dalam penjelasan kali ini saya akan lebih membahas mengenai perilaku konsumen di dalam konteks pemasaran jasa, khususnya di dalam e-service marketing. Nah, adapun pembahasan kali ini saya bersumber dari buku Lovelock tahun 2018. Nah, di dalam perilaku konsumen, khususnya untuk e-service marketing ini, kita akan mempelajari secara garis besar itu akan ada 3 tahapan terkait dengan konsumsi jasa bagi para konsumen. Nah, yang pertama itu terkait dengan pre-purchase stage, dan yang kedua terkait dengan service encounter stage, dan yang ketiga terkait dengan post encounter stage. Nah, 3 tahapan ini menjadi dasar atau model dalam menggambarkan bagaimana si konsumen itu mengkonsumsi produk jasa. Nah, dalam video kali ini saya akan berfokus pada tahapan yang pertama, yaitu pada tahapan pre-purchase stage. Nah, apa itu teman-teman yang ketahui mengenai pre-purchase stage? Nah, di sini bahwa pre-purchase stage itu merupakan stage atau tahapan di mana kita sebagai pemasar menyoroti bagaimana perilaku konsumen sebelum melakukan pembelian, khususnya pada proses konsumsi jasa yang mereka lakukan. Jadi di dalam pre-purchase stage ini kita akan membahas beberapa hal yang penting yang biasanya pemasar analisa terkait bagaimana konsumen itu melakukan sesuatu sebelum melakukan pembelian dalam service marketing. Nah, yang pertama itu terkait dengan need awareness. Jadi dari salah satu hal penting yang perlu digarisbawahi ketika kita berbicara mengenai perilaku konsumen sebelum melakukan pembelian atau pre-purchase stage tadi, itu salah satu yang mereka harus atau biasa lakukan adalah adanya need awareness. Kenapa need awareness? Need awareness ini atau adanya kesadaran akan kebutuhan itu menjadi dasar dan motivasi para konsumen dalam melakukan proses pembelian selanjutnya. Nah, di need awareness ini ada beberapa hal yang menjadi trigger atau dorongan bagi seseorang untuk akhirnya memiliki need awareness itu sendiri. Yang pertama terkait dengan people unconscious mind. Apa itu people unconscious mind? People unconscious mind merupakan bawah sadar seseorang yang nantinya itu bisa mempengaruhi orang tersebut dalam proses pemikirannya terkait dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan physical conditions. Physical condition ini adalah kondisi fisik yang juga nantinya bisa mendorong seseorang untuk akhirnya memiliki sebuah kebutuhan atau dia aware terkait dengan kebutuhan dia. Nah, yang ketiga yaitu external sources. External sources ini khususnya di e-service itu biasanya bisa dari proses bagaimana media sosial itu mempengaruhi seseorang dalam memutuskan atau akhirnya memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait sesuatu sehingga dia bisa mendorong seseorang tersebut akan kebutuhan sesuatu. Nah, tentunya need awareness ini sebagai dasar seseorang untuk akhirnya memiliki rasa kebutuhan yang akhirnya nanti bisa mendorong orang tersebut untuk melakukan proses ke stage berikutnya. Nah, selanjutnya terkait dengan purchase stage ini apalagi yaitu ada namanya information search. Jadi ketika seseorang itu sudah memiliki rasa aware atau sadar akan mereka kebutuhannya apa, biasanya orang tersebut akan
menuju ke proses selanjutnya di pre-purchase, yaitu information search. Information search itu merupakan proses di mana seseorang akhirnya akan memiliki proses mencari informasi yang mana pencarian ini tentunya didasarkan untuk memenuhi kebutuhan yang sudah mereka state sebelumnya. Jadi tentunya information search ini adalah cara konsumen untuk akhirnya bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan tadi. Nah, selanjutnya setelah melakukan information search, mereka mencari apa saja yang mereka butuhkan si konsumen ini. Tentunya dalam proses pencarian ini juga mereka tidak akan melakukan pencarian ke semuanya. Biasanya information search ini bentuknya adalah mereka akan hanya memiliki opsi-opsi pencarian untuk memberikan informasi terkait apa yang mereka butuhkan tadi. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluation of alternative services. Jadi ketika seseorang tadi sudah memiliki information search-nya tadi, sudah memiliki beberapa pilihan dari hasil need awareness tadi, mereka akhirnya mencari sesuatu untuk memberikan kepuasan atau bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan tadi. Mereka ke tahap selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dari pada alternatif pencarian yang sudah mereka lakukan. Nah, dalam proses melakukan evaluasi alternatif jasa ini, ada beberapa model yang bisa kita perbantukan untuk akhirnya membantu seseorang untuk mengevaluasi mana yang akhirnya nanti akan mereka beli, akan mereka eksekusi gitu. Nah, yang pertama itu ada namanya multi attribute model. Di dalam model ini, pemasar bisa melihat bagaimana si konsumen itu memiliki weighting atau memberikan pembobotan kepada setiap pertimbangan-pertimbangan yang akan mereka lakukan dalam membeli sesuatu. Nah, di sini contohnya multiple attribute seseorang ketika mau memutuskan membeli dry cleaner, di mana mereka memiliki 3 pilihan di sini dengan masing-masing pertimbangan. Di sini ada beberapa pertimbangan yang mana pertimbangan ini nantinya diberikan pembobotan. Nah, pada akhirnya dalam multi attribute model ini kita bisa melihat bagaimana seseorang akan akhirnya menentukan pilihannya melalui proses model ini dengan melihat total score yang paling tinggi gitu. Nah, namun demikian khususnya dalam proses pembelian jasa, baik itu jasa maupun e-service ya bentuknya, itu memang tidak semua prosesnya itu bisa dilakukan pembobotan ya. Karena yang kedua kita paham bahwa ada namanya service attribute, di mana di dalam proses evaluasi alternatif jasa ini ternyata tidak semuanya itu memang betul-betul bisa dinilai berapa bobotnya. Nah, dari Lovelock juga menjelaskan bahwa ada 3 hal tipe atribut yang bisa service evaluasi ya. Yang pertama yaitu search attributes. Search attribute merupakan atribut dari bagaimana orang memberikan evaluasi ya terhadap service yang akan mereka pakai, yang mana kalau search attribute ini karakteristiknya adalah dia lebih bisa dilihat ya dibandingkan experience maupun si credence ini. Jadi search attribute ini adalah evaluation alternative services yang bentuknya masih bisa dinilai. Seperti apa sifatnya atau contohnya, search attribute misalnya ketika seseorang mau membeli makanan, maka biasanya search attribute ini salah satunya bisa dilihat dari informasi harga, informasi menu yang diberikan. Itu kan lebih kentara ya, terlihat dari baik brosur maupun
kalau di dalam sini konteksnya e-service, biasanya di website itu juga bisa kita akses atau di aplikasi juga bisa kita lihat search attribute yang seperti harga, kemudian menu makanan, itu bisa kita kumpulkan informasi terkait itu. Nah, selanjutnya adalah jenis experience attribute, di mana dalam proses evaluasi ini kalau experience attribute itu sifatnya dia tidak bisa dinilai, tidak bisa dilihat sampai betul-betul kita memakai atau mengkonsumsi jasa tersebut. Jadi betul-betul evaluation-nya itu hanya bisa dilakukan ketika si seseorang atau si consumer itu betul-betul mengkonsumsi produk tersebut, produk jasa tersebut. Nah, experience attribute misalnya makanan tadi betul-betul enak atau tidak, walaupun ada ya pasti review di situ, tapi yang betul-betul bisa orang dapatkan experience-nya ya ketika orang tersebut nanti baru makan di dalam restoran tersebut atau betul-betul baru pesan si makanan tersebut. Makanan datang, kita makan, baru experience attribute ini bisa dievaluasi. Nah, itu adalah tipe yang kedua. Nah, ada atribut lagi yang tipenya ketiga, credence attribute. Credence attribute ini adalah atribut yang sangat sulit untuk dievaluasi meskipun jasanya bahkan sudah dikonsumsi oleh orang tersebut. Jadi misalnya nih ketika tadi konteksnya kita beli makanan online, lalu makanannya datang, kemudian kita mau mengevaluasi terkait dengan higienisnya sebuah produk makanan tadi. Nah, itu kan sulit ya untuk dinilai gitu. Walaupun kita sudah makan, kita juga tidak betul-betul akan paham terkait dengan credence-nya, terkait dengan higienisnya pelayanan yang dilakukan tadi. Karena sifatnya itu tidak terlihat langsung oleh si para konsumennya. Nah, ini adalah evaluasi alternatif services yang kedua yang kita lihat berdasarkan atribut-atribut jasa. Jadi search attribute, experience attribute, dan ada credence attribute. Nah, selanjutnya untuk mengevaluasi alternatif service tadi ada yang namanya dilihat dari perceived risk-nya atau persepsi resikonya. Nah, di sini para calon konsumen itu bisa mengkategorikan resiko yang mungkin akan mereka terima ketika mereka akan menggunakan si service tersebut. Yang pertama yaitu persepsi risk terkait dengan fungsional. Apakah betul barang ini betul-betul nanti akan membantu, apakah misalnya ya, apakah training yang akan dibeli itu betul-betul nanti bisa meningkatkan skill daripada si consumer tersebut. Jadi functional risk ini adalah dilihat dari fungsi service yang akan diterima tersebut, apakah mungkin dia betul-betul akan bisa bermanfaat atau enggak. Kemudian dari financial risk-nya, tentunya biasanya kalau finansial kita akan cenderung membahas mengenai monetary base, di mana di dalam sini biasanya para calon konsumen itu akan berpikir mengenai bagaimana uang yang kemungkinan akan dikeluarkan itu bisa worth it nggak ya dengan service yang akan diperoleh si consumer tersebut. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan persepsi mengenai resiko temporal. Temporal ini sifatnya dari waktu biasanya ya. Jadi apakah misalnya service yang memang nanti akan dipesan itu bisa tepat waktu selesai. Misalnya nih ketika kita mau repair sesuatu, misalnya nih AC kita rusak, lalu kita padahal ada hajatan mungkin di rumah yang akan dilakukan, maka si temporal perceived risk ini adalah consumer akan memikirkan tentang apakah nanti e-service tukang AC yang dipanggil nanti akan bisa menyelesaikan proses service itu bisa tepat waktu, atau jangan-jangan acaranya sudah dimulai, AC-nya juga belum selesai diperbaiki. Nah, jadi temporal itu lebih dari
bagaimana proses itu menghabiskan waktu seberapa lama sehingga menjadi pertimbangan resiko dari si pembeli jasa itu sendiri. Nah, kemudian resiko selanjutnya yaitu terkait dengan physical. Jadi kalau di sini tentunya kaitannya dengan personally injury atau proses apakah jasa yang nantinya dibeli itu akan betul-betul bisa misalnya bisa betul-betul memberikan, will I fall sick if I travel abroad on vacation? Apakah mungkin ketika nanti saya sakit jika saya pergi menggunakan travel tersebut. Jadi kaitannya sama personal injury ya, kaitannya sama bagaimana si service itu akan mempengaruhi fisik dari si seseorang yang akan menggunakan si service itu sendiri gitu. Nah, kaitannya sama fisik ya tadi. Kemudian yang selanjutnya secara psikologikal juga masuk ke dalam persepsi resiko yang sangat mungkin bisa dipertimbangkan oleh si calon consumer sebelumnya. Kemudian selain itu juga ada resiko sosial. Biasanya kalau sosial ini terkait dengan bagaimana orang lain akan menilai consumer itu ketika setelah consumer itu mungkin melakukan pembelian si jasa tersebut. Kemudian terakhir terkait dengan sensori itu terkait dengan misalnya ketika misalnya consumer itu memesan jasa misalnya untuk pembersih ruangan. Nah, itu apakah kaitannya nanti ruangannya bisa smell good, bisa nggak bau lagi. Nah, itu kaitannya dengan sensory perceived risk yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan ketika orang mau mengambil atau membeli jasa gitu. Nah, selanjutnya itu terkait dengan service expectation. Jadi setelah tadi ada multiple attribute model untuk mengevaluasi alternatif service, kemudian kita bisa melihat juga dari sisi atribut-atribut service apa saja sih yang juga bisa menjadi orang itu mengevaluasi dari informasi yang bisa dia dapatkan tadi, kemudian dari sisi persepsi resiko yang mungkin bisa diterima, dan yang terakhir terkait dengan service expectation seseorang. Pasti ketika orang itu mau beli sesuatu, orang itu juga pasti akan ada namanya ekspektasi terkait apa yang akan dia peroleh, termasuk ketika setelah membeli service ataupun e-service. Nah, di sini ada salah satu bagan saya ambil dari Lovelock juga, yang mana di dalam service expectation ini dia menggambarkan bagaimana seseorang itu juga mengevaluasi dari informasi yang dia terima berdasarkan ekspektasi yang dia berikan gitu. Nah, di sini sebenarnya di dalam bagian ini dia menjelaskan adanya namanya personal needs yang tadi dimiliki oleh seseorang ketika orang sudah aware sama needs-nya, kemudian mereka akhirnya punya bayangan terkait apa yang dibutuhkan. Nah, ini kaitannya erat dengan persepsi juga seseorang itu terkait apa yang akan dia peroleh dari si jasa itu. Nah, sebenarnya di dalam bagian ini itu juga dijelaskan terkait adanya desired service, zone of tolerance, sama adequate service. Nah, bagian ini menjelaskan bahwa ketika personal needs itu nanti dipenuhi, kemudian kepercayaan seseorang terkait dengan apa yang mungkin dilakukan oleh pemilik jasa atau penyedia jasa itu, maka nanti ada yang namanya desire service. Jadi service itu nanti akan tergambarkan melalui desire service itu bahwa harusnya service atau jasa yang nanti saya terima adalah seperti ini. Tentunya ketika desire service itu nanti
bisa di-achieve, nanti akan ada hasilnya, tapi nanti kita akan bahas di video yang lainnya ya. Tapi di sini saya mau cerita bahwa ketika ada personal needs, kemudian ada belief tentang apa yang mungkin akan dimiliki ketika membeli jasa tersebut, maka akan menciptakan sebuah desire service. Akan menciptakan bayangan jasa yang akan mungkin bisa diterima ketika membutuhkan atau membeli service tersebut. Nah, biasanya desire service ini akan secara eksplisit maupun implisit akan ditangkap oleh si para penyedia jasa. Penyedia jasa akan mencoba untuk memberikan visualisasi terkait desire service para calon konsumennya sebagai janji mereka kepada calon konsumennya bahwa oke, kita akan memberikan service yang mana sesuai desire kalian dengan kita memberikan seperti ABCD gitu. Nah, kemudian akhirnya si desire service tadi itu ketika memang ditangkap oleh si para penyedia jasa menjadi eksplisit maupun implicit service promise mereka, janji mereka terhadap konsumennya, akhirnya jasa itu bisa namanya di predicted service. Jadi jasa itu diprediksi akan seperti itu gitu yang akan diberikan. Nah, nantinya berarti ada namanya adequate service setelah predictive service. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika tadi sudah tergambarkan oleh penyedia jasa apa yang akan diberikan melalui predictive service tadi, akhirnya ada adequate service. Adequate service merupakan ekspektasi yang minimal harus terpenuhi guna nantinya si jasa tersebut bisa satisfying customer. Jadi minimalis jasa yang harus diberikan itu namanya adequate service. Di mana di sini setelah adequate service itu adanya zone of tolerance. Zone of tolerance itu adalah zona di mana service tadi itu bisa jadi ekspektasinya beyond expectation ataupun under expectation. Nah, zone of tolerance itu adalah toleransi seseorang yang pada dasarnya si penyedia jasa itu paling tidak harus ada pada zone of tolerance ini, di mana mereka kalau misalnya dia ada di bawah zone of tolerance ini, maka biasanya pada akhirnya nanti si penyedia jasa tidak akan bisa memuaskan si konsumennya. Tapi kalau beyond of zone of tolerance ini, dia dapat sampai ke desire service, maka nanti bisa mencapai ke satisfying atau bahkan delighting atau sangat puas si konsumennya. Nah, ini terkait dengan evaluation alternative services, ada 4 hal betapa si konsumen itu ternyata melakukan evaluasi itu juga bisa dengan berbagai macam cara. Bisa dilihat dari resikonya, bisa dilihat dari ekspektasinya, bisa dilihat dari atribut-atribut informasi yang memang mereka peroleh, baik dari search attribute, experience attribute, credence attribute, atau bisa juga dari sisi multi attribute model, di mana mereka betul-betul menuliskan secara mungkin ini bisa dibilang biasanya melakukan ini adalah betul-betul yang memang pembelian dalam jumlah besar atau pembelian barang-barang yang high involvement, betul-betul yang service yang high involvement. Jadi mereka tidak sembarangan untuk hanya membeli service tersebut. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke purchase decision. Ini adalah bagian terakhir dari proses stage awal atau pre-purchase stage dalam e-service konteks. Nah, ketika seseorang sudah memiliki needs tadi, sudah sadar akan needs-nya, kemudian yang kedua mereka sudah mulai mencari informasi dan mengevaluasi dari setiap informasi yang dilakukan, maka yang terakhir mereka lakukan sebelum ke proses encounter service, yaitu mereka melakukan proses purchase decision, di mana dalam proses decision ini mereka menentukan bahwa mana yang betul-betul akan mereka beli gitu. Tentunya dalam proses decision ini akan sangat banyak faktornya ya yang mempengaruhi, khususnya tadi beberapa tahap sebelumnya terkait dalam evaluation stage-nya.
Tapi yang jelas dalam purchase decision sendiri itu biasanya dilakukan sangat cepat karena ya udah orang akan tahu oke, saya mau beli makanan online melalui aplikasi ini saja. Itu kan sangat cepat untuk dilakukan dalam proses purchase decision setelah mereka melalui tahapan-tahapan pre-purchase tadi gitu. Nah, sekian untuk video kali ini untuk stage yang pertama. Silakan nanti kita lihat untuk selanjutnya, untuk stage berikutnya kita tunggu video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.